Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renita Ainur Sofia dari PAIA 3 semester 5. Saya Siva Marwa dari PAIA 3 semester 5. Dan saya Uliana Rosada dari PAIA 3 semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perjalanan belajar bersama melalui sesi coaching sebagai tindak lanjut dari supervisi pendidikan pembelajaran yang telah kita lalui sebelumnya. Melalui video ini kita akan berdiskusi santai namun tetap bermakna. Nah, khususnya mengenai bagaimana melakukan evaluasi dalam pembelajaran mendalam. Harapannya melalui diskusi ini, kita bisa saling berbagi pengalaman, saling menguatkan, dan menemukan cara-cara yang lebih efektif untuk membantu siswa berpikir lebih kritis, reflektif, dan bermakna dalam proses belajar mereka. Semoga sesi ini dapat menjadi ruang kolaborasi yang positif bagi kita semua. Nah, jadi begini Bu, kita berbicara mengenai pembelajaran mendalam, tujuannya apa sih yang sebenarnya ingin Ibu capai di dalam kelas ini? Baik Bu, saya ingin siswa nggak cuma hafal Bu, tapi juga benar-benar paham materi apa yang disampaikan dan bisa lebih berpikir kritis ke depannya. Dari saya juga ingin anak-anak bisa merefleksikan, bisa mengamalkan apa yang telah mereka pelajari, bukan cuma sekadar mengejar nilai. Jadi nantinya anak-anak bisa lebih siap menghadapi masalah ke depannya. Oke, berarti kita sepakat ya tujuannya itu untuk pemahaman dan refleksi anak-anak. Nah, kemudian kalau dilihat dari evaluasi yang kita pakai selama ini, kira-kira sudah sejauh mana evaluasi itu untuk mendukungkan tujuan Ibu? Jujur untuk saya pribadi masih banyak menggunakan tes tertulis Bu. Terkadang juga saya masih belum mampu melihat cara berpikir anak-anak di dalam kelas. Jujur untuk saya pribadi masih banyak menggunakan tes tertulis Bu. Terus terkadang saya juga masih belum bisa melihat cara berpikir anak-anak di dalam kelas. Baik, jadi untuk Ibu Uliana bagaimana pendapatnya Ibu? Saya sendiri juga nggak jauh berbeda dengan Bu Siva. saya masih jarang sekali memakai evaluasi yang menggali proses belajar siswa. Kebanyakan memang saya menggunakan tes tertulis seperti Bu Siva itu. Berarti tantangannya itu evaluasi kita masih fokus ke hasil akhir ya Bu ya? Oh, baik. Jadi kemudian menurut Ibu, evaluasi seperti apa yang nantinya bisa lebih mendukung pembelajaran di dalam kelas itu? Baik, untuk dari saya mungkin kalau evaluasinya berbasis proyek Bu. Karena dengan adanya pembelajaran berbasis proyek, siswa akan lebih mudah memahami dan apa yang disampaikan dapat dicerna Bu, seperti itu. Oh, bagaimana dengan Ibu Uliana? Kalau dari saya sendiri ya, bisa menggunakan refleksi tertulis atau portofolio Bu, biar kelihatan proses belajarnya, sehingga guru dapat menilai perkembangan peserta didik tidak hanya dari hasil akhir saja, tetapi juga dari usaha, pemahaman, dan perubahan yang terjadi selama pembelajaran. Seperti itu. Oh, menarik ya Bu. Jadi anak-anak itu lebih paham dan juga bisa lebih menghargai usaha begitu ya. Nah, dari proses coaching ini kita dapat melihat bahwa evaluasi dalam pembelajaran mendalam sebaiknya tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi lebih pada bagaimana proses berpikir siswa berkembang dari waktu ke waktu. Harapannya apa yang sudah kita diskusikan hari ini dapat benar-benar menginspirasi kita semua untuk menerapkan ke dalam praktik pembelajaran di kelas, sehingga siswa bisa belajar dengan lebih bermakna dan menyenangkan. Terima kasih Bu atas perhatiannya, partisipasi dan kerjasamanya.
Semoga kita bisa terus saling berbagi dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.